tiga-tiganya dimurtadkan semua. Akhirnya timbul dalam hati, masa iya ulama yang lulusan Mekah gak diterima? Kita ibadah ke Mekah, bermakmum kepada Syekh Sudes boleh. Tapi kenapa kita nggak boleh bermakmum kepada muridnya Syekh Sudes? Karena saya diusir saat itu. Nggak boleh ngimami. Saya ngerti-ngerti. Ada yang azan, saya jadi imam, makmumnya pulang, muadzinnya pulang. Kaget tuh saya. Memang saya kecilnya tidak kenal yang namanya agama. Sampai saya SMA, saya tidak kenal dengan sholat. Singkat cerita, saya diajak orang tua untuk ikut latihan silat saat itu. Latihan silat, akhirnya saya tertarik belajar silat. Singkat cerita, saya diantar ke pondok. Salah satu pondok di Sumatera Selatan. Saya mondok 1,5 tahun sampai 2 tahun, akhirnya saya jadi ikut tes di salah satu pondok pusat Islam Jamaah. Singkat cerita, 2016 saya lulus menjadi salah satu dai, disebutnya mubaligh, dan saya ditugaskan di Papua saat itu. Alhamdulillah perjalanan saya sampai Papua dengan lancar. Kemudian punya kerentek pengen kuliah saat itu, pengen kuliah di STAIN Papua saat itu, pengen mendalam ilmu agama. Kemudian dinasehati oleh pengurus, ngapain mau balik kok belajar ilmu agama di luar. Akhirnya saya memutuskan untuk berhenti dan kuliah di tempat yang lain, saat itu di teknik sipil, dan juga nggak selesai. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, itu sedikit cerita. Memang yang namanya masa lalu itu tidak semanis kita mau minum kopi. Terkadang kopi ada pahitnya tapi tetap manis. Masa lalu itu ada pahitnya. Bahkan ketika dikenang membuat merinding dan meneteskan air mata. Saya awal mula ketemu dengan yang namanya Bapak Mauludin, salah satu tokoh, salah satu mubalik senior saat itu 2006. Kemudian setiap orang yang pengen tes di pondok itu, pengen jadi mubalik, kan disarankan untuk tobat saat itu. Kemudian disuruh nulis surat tobat. Nah, surat tobat itu ditulis, kemudian diserahkan kepada salah satu itu yang dipasrai Pak Mauludin. Oleh Pak Mauludin dirobek surat tobat itu. Kalau mau tobat kepada Allah, jangan kepada manusia. Kalau kamu menulis begini, ditujukan kepada manusia, sama aja kamu berbuat dosa kembali. Karena menceritakan dosa kamu kepada manusia. Dalam hati kecil ada rasa gimana gitu. Saya pengen membersihkan dosa, namun ya sudahlah. Anggap aja ini saya sudah menggugurkan kewajiban saya sebagai santri, kemudian saya bertaubat kepada Allah. Dan sejak 2006 itu saya sudah nggak pernah nulis yang namanya surat taubat. Nah, dalam hati saya taubat itu kepada Allah. Singkat cerita, saya pulang dari Papua itu 2007-2008. 2007-2008 saya mondok Nahwu Shorob saat itu, belajar Nahwu Shorob. Setelah saya belajar Nahwu Shorob, saya mulai berpikir dengan nasihat-nasihat yang ada di pusat, bahwa Nahwu Shorob ini bukan untuk mengalahkan ilmu mangkul. Nahwu Shorob ini hanya sebatas pengetahuan. Selesai mondok Nahwu Shorob, saya membaca kembali Quran saya baca, saya pelajari lagi dengan kaidah-kaidah bahasa Arab, walaupun bahasa Arabnya baru Nahwu Shorob dasar. Itu pun sudah banyak gejolak di sini. Kenapa maknanya begini, sementara secara lughahnya begini, jauh berbeda. Kita memahami wa'tasimu bihablillahi jami'a. Kemudian
dalam lughahnya, dalam bahasanya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Di situ dijelaskan bahwa jami'annya itu kan dalam Islam jamaah beramir, berbaiat, bertaat dengan tanpa rujukan. Namun saat itu masih dangkal ilmu karena baru lulus mubaligh, baru hatam himpunan. Nah, kemudian saya pengen menambah ilmu, belajar kutubus sitah. Belajar kutubus sitah kepada Bapak Kiai Haji Shabirun Ahkam di Pondok Jogja saat itu. Saya belajar. Singkat cerita, saya menemukan suatu kejanggalan juga ketika 2010 ada erupsi Merapi. Erupsi Merapi, kemudian saya menjenguk orang sakit di rumah sakit Bethesda bersama beliau, Bapak Kiai Haji Shabirun Ahkam. Saya bertanya kepada beliau, Pak, bagaimana dengan kalimat man qala akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah? Beliau menjawab, ya dalilnya begitu. Mau diapakan lagi? Dalilnya begitu. Kemudian saya menegaskan, berarti di luar jamaah itu bisa masuk surga. Beliau hanya bisa berkata, ya dalilnya begitu. Masa kita mau mengingkari dalil? Saya mencoba membuat hati saya tenang, membuat hati saya, yang penting saya bisa menetapi kebenaran, tujuan saya ingin masuk surga, ngapain juga saya mikir yang lain. Namun dalam sisi lain saya juga terbenturkan dengan ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Terbenturkan. Kalau memang yang saya tetapi ini benar, saya nggak bisa mengajak, saya berdosa. Wong dalilnya wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Saya kena andalil. Alhasil ini hanya terbenam dalam hati saya, pertanyaan-pertanyaan hanya tersimpan dalam hati saya dan belum punya jawaban yang jelas saat itu. Kemudian di 2012 saya mulai berdakwah, akhirnya kenal dengan teman-teman di ormas di luar Islam Jamaah. Saat itu saya bisa bergabung di luar dan alhamdulillah saya sedikit banyak mendapatkan pencerahan ilmu di 2012. Namun saya masih meyakini dengan bahwa yang kita tetapi ini adalah agama yang hak. Agama yang benar berdasarkan Al-Quran dan hadis dengan cara mangkul, musnad, mutassil. Akhirnya saya mendapatkan kartu anggota KTA di salah satu organisasi yang di luar Islam Jamaah saat itu. Alhamdulillah saya bisa berdakwah, saya bisa mengajar di sekolahan, saya bisa ceramah, berbagi ilmu yang ada walaupun hanya sedikit. Balighu anni walau ayah bisa saya laksanakan sedikit demi sedikit. Kemudian singkat waktu dalam perjalanan ilmu, kemudian pulanglah tahun 2011-2012, pulanglah ketiga guru kami, pertama Syekh Khalil Bustami, Syekh Abdul Aziz Ridwan, dan Abdullah Mas'ud. Nah di situ mulai timbul rasa bangga, senang, alhamdulillah pondokku, guru kami, mempunyai guru yang lulusan Masjidil Haram dengan senang hati. Ya Allah, saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa menuntut ilmu kepada mereka. Karena saya masuk ke dalam Islam Jamaah yang notabene saya nggak kenal apa-apa, ya saya pengen pintar. Saya pengen ilmu, saya pengen belajar ilmu yang secara benar. Bahkan saya berdoa, ya Allah, seandainya yang saya tetapi ini adalah benar, ya Allah, tetapkan hati saya, ya Allah, sampai mati saya, ya Allah. Jangan keluarkan saya dari kebenaran ini, ya Allah. Tetapi seandainya yang saya tetapi ini adalah kebatilan, kesesatan, ya Allah, keluarkan saya, ya Allah. Jangan tunda saya keluar dari kebatilan ini. Alhamdulillah, atas izin Allah, dengan segala kerendahan hati, belajar kepada beliau. Mulai tahun 2015, beliau bertiga, Syekh Dullah, Syekh Abdul Aziz, sama Syekh Khalil, membuka kajian saat itu. Ada kajian yang namanya Tafsir Ibnu Katsir.
Saya mulai ikut kajian setiap Jumat, pagi berangkat, kemudian pulang sore, menambah ilmu, senang rasanya. Namun kajian itu tidak bertahan lama. Entah apa yang terjadi, tidak bertahan lama, hanya bertahan sebulan, 2 bulan, kemudian dihentikan. Yang awalnya mereka senang sekali, ini dikumpulkan ulama, bahkan diklaim sebagai ulama 1000 saat itu. Kita ikut di dalamnya, walaupun kita hanya mau balik pelentis, bisa ikut kajian di dalam, luar biasa bagi saya. Alhamdulillah, setelah diberhentikan kajian tafsir Ibnu Katsir, diberhentikan kajian Tibyan saat itu, beliau bertiga ini tidak putus asa. Bahkan mulai tahun 2017, beliau merintis yang namanya Halaqah Tahfidzul Quran. Halaqah Tahfidzul Quran, mereka membangun mental-mental calon para mubalik saat itu, agar betul-betul punya pemahaman sesuai dengan pemahaman Rasulullah. Dan kita yang dalam hati kecil kita pun mempercayai itu, bahwa kita ibadah hanya semata-mata karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Dengan berjalannya waktu, kita bisa menerima ilmu dari beliau. Kita diadakan halaqah-halaqah. Dan dilalah saat itu saya di daerah ini, di salah satu daerah di Jogja ini, saya awalnya didapuk menjadi tim basiron wa nadiron. Kalau bahasanya orang dulu, tim surga neraka. Masya Allah. Saya didapuk menjadi tim surga neraka. Sementara saya sendiri nggak ngerti surga itu kayak apa, neraka itu kayak apa. Didapuk menjadi tim basiron wa nadiron, memberi peringatan tentang neraka dan memberi kabar gembira tentang surga. Namun saya sendiri nggak yakin kalau saya itu masuk surga. Itu yang lucunya. Saya menjadi tim basiron wa nadiron, namun saya nggak yakin kalau saya itu bisa masuk surga. Karena dengan segala kekurangan. Kemudian saya didapuk lagi menjadi pembina tahfidz. Padahal saya sendiri cuman hafal juz amma terus jadi pembina tahfidz, luar biasa itu. Penghargaan yang luar biasa bagi saya nggak punya hafalan tapi menjadi pembina tahfidz. Bukan itu yang menjadi saya bangga, bukan saya diangkat menjadi tim tahfidz, bukan. Yang menjadi saya bangga, saya bisa ikut kajian untuk menambah ilmu. Sehingga setiap ada halaqah di Solo, halaqah di Semarang, halaqah di Sukoharjo, halaqah di Kertosono, Kediri, saya bisa belajar, menimba ilmu. Nah, dengan belajarnya waktu, kemudian beliau menjelaskan ilmu tentang khauf, roja. Kita dikenalkan dengan yang namanya takwa, takut kepada Allah, betul-betul takut. Tidak takut kepada manusia. Kita diajarkan bahwa ilmu itu tidak taklid buta. Pokok kata guru pasti benar. Guru juga manusia. Kita diajarkan dengan mahabbah, rasa cinta. Cinta kita kepada Allah jangan sampai terkalahkan dengan cinta kepada manusia. Akhirnya singkat cerita, di tahun 2018 ada maklumat yang membuat dalam hati jelek rasanya. Ketiga guru saya ini dimaklumat bahwa mereka ini tidak boleh ngajar, tidak boleh ngimami, tidak boleh memberi fatwa. Sementara dalam benak saya, ulama yang mumpuni di Islam Jamaah saat itu, sebelum kepulangan yang 5 ini. Yang 5 juga masih rahasia toh. Sebelum kepulangan yang 5 ini, 3 itu merupakan bagi saya ulama yang mumpuni dalam keilmuan. Namun kok kenapa dimaklumat yang membuat gundah dalam hati, kalau umpama 3 orang ini membawa kebenaran, 3 orang membawa kebenaran, inilah 2 orang yang nyimpang, umpama masih ada 1 yang memperkuat kebenaran Islam Jamaah, mungkin saya masih percaya. Tapi ini 3 orang dari Mekah dimaklumat semua. Lucu toh, 3-3-nya dimurtadkan semua. Akhirnya timbul dalam hati, masa iya ulama yang lulusan Mekah nggak diterima? Kita ibadah ke Mekah, bermakmum kepada Syekh Sudes boleh. Tapi kenapa kita nggak boleh bermakmum kepada muridnya Syekh Sudes? Ini yang bermasalah itu ilmunya atau tempatnya bagi saya itu.
yang menghalalkan kita bermakmum kepada Syekh Sudes dan muridnya itu tempatnya Mekah Madinah atau ilmunya? Blendrang di sini, bundar sini, tersimpan dalam hati. Masya Allah, ya Allah, tunjukkanlah saya ke jalan yang benar ya Allah. Tunjukkanlah kepada ilmu yang benar ya Allah. Tunjukkanlah saya bisa mencari ridho Engkau ya Allah. Terus berdoa. Singkat cerita, saya mendapatkan maklumat lagi bahwa tidak boleh bertanya, tidak boleh itu WA. Kalau berada di grupnya segera keluar. Namun saya sendiri belum yakin. Wong secara agama aja ketika kita menyelesaikan dua perkara, kita harus tahu dari pihak A dan pihak B. Nah sementara saya ini hanya mendengar dari pihak Islam Jamaah, tidak mendengar dari pihak Ustadz Khalil CS. Akhirnya saya memberanikan diri bertanya kepada Khalil Bustami atau Ustadz Khalil Bustami LC. Kita bertanya, kemudian bertanya tentang kenapa di maklumat begini. Beliau menjawab, sementara ini kita masih nego sama keimaman bahasanya saat itu. Barangkali ada titik temu. Namun berjalan 1 tahun tidak ada titik temu. Berjalan 1 tahun tidak ada titik temu. Akhirnya saya tetap berdoa, ya Allah, mudahkan saya untuk menuntut ilmu ya Allah. Mudahkan saya untuk mencari ridho-Mu ya Allah. Mudahkan saya untuk saya meniti jalan yang benar yang Engkau ridhoi. Singkat cerita lagi, karena kalau nggak disingkat-singkat ini habis waktunya di saya sendiri nanti. Akhirnya harusnya bercerita 1 hari, disingkat untuk 1/4 jam ini. Nah, disingkat cerita lagi, saya memberanikan diri untuk bertanya kepada beliau Syekh Khalil Bustami. Saya bertanya sama Ustadz Taufikur Rahman, bertanya kepada Ustadz Abdul Fattah, saya bertanya juga kepada Syekh Abdul Aziz Ridwan. Saat itu saya nggak begitu dekat sama Ustadz Abdullah Mas'ud saat itu, karena memang saya nggak begitu dekat. Beliau juga nggak begitu dekat sama orang. Saya juga ketika saya itu mau bertanya ke sana merasa ilmu saya rendah, bertanya pada ulama itu terasa gimana begitu. Walaupun sekarang saya sama beliau Ustadz Abdullah Mas'ud dekat, alhamdulillah setiap beliau ke Jogja saya yang jemput sekarang. Alhamdulillah saya bertanya, muncullah dalam hati, oh mesti ada sesuatu nih di dalam Islam Jamaah. Ada sesuatu. Nah sehingga saya ditemui oleh salah satu mubalik daerah yang ada di Jogja. Ditemui, kemudian ditabayun bahasanya. Saya bilang kalau memang yang kita tetapi ini adalah benar, pertama, kok jangan ada yang namanya bitonah, ya disampaikan juga. Wong di luar sana juga pengen masuk surga. Kok terang-terangan aja kita. Paling resikonya ya perang. Kalau memang yang dibela ini balang benar, kewajiban perangnya memang ada, kenapa tidak ditunaikan? Apakah dengan kematian kita takut untuk memperjuangkan agama Allah? Akhirnya singkat cerita, saya mempelajari juga, saya bertanya kepada ulama-ulama di luar, saya menyimak kajian-kajian Ustadz Sunnah. Ternyata memang ada sesuatu di dalam ini. Buktinya semakin kita dilarang nonton YouTube, saat itu kita nggak boleh nonton YouTube, kita nggak boleh membaca buku di luar. Ternyata disitulah ilmu. Ketika kita pintar ilmu, akhirnya kita tinggalkan yang namanya doktrin. Dengan kita pintar ilmu, kita tinggalkan doktrin. Nah, alhamdulillah saya bisa belajar sama beliau, saya bertanya dengan ulama-ulama di luar, saya paham bahwa di dalam ini salah. Terutama memahami bab baiat. Salahnya di mana? Memasukkan bab baiat ini di ranah akidah. Sementara Islam itu kan dibagi 3, ada asas, ada bina, ada al-muayyidat, ada pelengkap. Nah, memasukkan bab baiat itu di ranahnya pondasinya Islam. Kalau tidak berbaiat, hukumnya kafir. Kalau tidak berbaiat, hukumnya kafir.
Saya berpikir ketika umrah tahun 2016, saya berpikir ketika saya umrah 2016, saya melihat itu umat muslim di sana bisa tawaf, bisa khusyuk, mereka ibadah bisa nangis. Saya berpikir, masa sih mereka itu masuk neraka? Masa saya yang begini, amalan saya begitu hina begini, kok saya sendiri masuk surga, pecicilan masuk surga begitu saja? Nggak masuk di sini saya. Keluarga-keluarga saya yang notabene bukan sealiran dengan saya, mereka yang ahli ibadah, doa malamnya khusyuk, salat malamnya tertib, baca Qur'annya pintar, ngajar ngaji, ceramah di sana sini, masa ya masuk neraka? Ya, terkuak sudah. Akhirnya, singkat cerita, Ustadz Khalil Bustami, kita sering menyebutnya dengan Syekh Khalil, Syekh Aziz sama Syekh Abdullah, memunculkan buku yang judulnya Ta'dil Subhat. Nah, dengan kita mengkaji Ta'dil Subhat, awalnya kan ada 17 ta'dil saat itu, 17 atau 19 ta'dil. Nah, disitulah terbuka kita. Terbuka bahwa yang selama ini kita memahami wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu dengan rujukan-rujukan hadis, Al-Quran dan Sunnah, ternyata pemahaman yang salah. Kita berpegangan dengan yang namanya dalil dari Umar bin Khattab, la islama illa bil jamaah dan seterusnya. Ternyata hadisnya dhaif. Masa hadis yang dhaif menjadi rujukan? Akhirnya singkat cerita juga saya dipanggil oleh pengurus Islam Jamaah yang ada di daerah saat itu. Saya dipanggil, saya diajak ngomong, diceritakan. Nah, saya cuman bilang, saya minta izin untuk ngaji dan saya tidak keluar dari jamaah saat itu. Akhirnya saya diizini oleh wakil daerah saya itu, silahkan kalau kamu mengaji, tapi ingat jangan keluar dari jamaah. Saya dari dulu saya tidak pengen keluar kalau memang itu kebenaran. Saya pengen ngaji, tapi ya di Islam Jamaah kalau memang masih bisa didandani, bagi saya mesti bergabung sama teman-teman secara persaudaraan. Sudah 17 tahun saya di situ. Menurut persaudaraan saya udah banyak saudara di situ. 17 tahun bukan hal yang sebentar. Namun ketika ini menyebabkan saya masuk neraka, kenapa saya harus pertahankan? Itu aja yang menjadi pegangan bagi saya. Alhamdulillah saya nggak diajak rembuk, saya diizini saat itu. Tapi ngerti-ngerti pas malam Kamisan saya diumumkan bahwa 3 orang saat itu di Jogja, di salah satu daerah di Jogja saat itu diumumkan ada 3 orang. Satu saya sendiri, kedua Mas Adnan Sandi, yang ketiga Mas Nuruddin yang sekarang jadi Pak Dukuh dia. Insyaallah. Nah, kita diumumkan di maklumat bahwa orang 3 ini sudah terpengaruh. Tidak boleh ngimami, tidak boleh bertanya hukum kepada beliau dan seterusnya. Maklumat itu. Akhirnya ya bagi saya kalau di maklumat ya sudah. Tapi prinsip saya ketika saya diusir dari satu tempat saya tidak akan kembali lagi. Itu prinsip saya. Ketika saya diusir, wong saya tidak keluar, tapi saya diusir. Toh yang mengusir itu bagi saya sesuai dengan pemahaman itu salah, ya sudah saya tinggalkan apapun resikonya. Karena saya diusir saat itu. Tidak boleh ngimami. Saya ngerti-ngerti ada yang azan, saya jadi imam, makmumnya pulang, muadzinnya pulang, kaget tuh saya. Saya mau sholat, mau sholat, terus ada muadzin. Saya masuk masjid, saya mau ngimami, dikomati. Jamaahnya sama yang azan itu pulang, lucu tuh. Dianggap sudah murtad. Masya Allah. Tapi bagi saya nggak peduli. Teman saya di luar itu masih banyak, sehingga saya langsung bergabung kepada teman-teman di luar. Dan di luar ya alhamdulillah saya menjumpai saudara yang banyak, yang saya bisa mendapat ilmu yang lebih banyak lagi. Insya Allah sedikit itu penjelasan saya kenapa saya keluar dari Islam Jamaah. Setelah saya hijrah dari Islam Jamaah, kalau dari kelas daerah saya nggak mendapat persekusi apapun. Karena saya baik-baik aja. Bahkan Pak almarhum Sabirun Ahkam sendiri ketika saya bilang, Pak, saya izin mau ngaji sama Pak Khalil. Beliau dengan welcome mengatakan salam aja sama Pak Khalil, sama Pak Aziz. Beliau welcome. Dan dari
Islam Jamaah sendiri tingkat daerah saya nggak mendapatkan persekusi. Cuman dari kelompok saat itu ya saya nggak diajak omong, saya didiamin, bahkan pernah mau disuruh cerai juga, tapi alhamdulillah nggak berhasil karena istri ternyata Allah tunjukkan sehingga bisa mengikuti suaminya. Alhamdulillah istri dan anak juga sudah hijrah. Dan di kampung itu sempat seperti diadu domba. Bahkan saya ketika azan, saya pengurus Islam Jamaah yang ada di kelompok lapor kepada Pak Rois saat itu, kalau sidik ini nanti sampai dipakai di masjid ini akan bubar masyarakat ini, karena sidik ini pengen merebut masjid dan lain-lain, pengen memperpecah belah umat dan lain-lain. Namun saya sendiri berpikir, ya Allah, ketika memang langkah hamba ini untuk Engkau ya Allah, ridhoi langkah hamba ya Allah, mudahkan ya Allah. Akhirnya langkah mereka untuk memperpecah belah itu ya pelan-pelan akhirnya ke udar. Mereka bilang, awas nanti tanggal ini bulan ini sidik akan diusir dari rumah. Alhamdulillah saya sampai hari ini ya bisa berada di rumah saya sendiri, di situ nggak diusir. Dan saya sendiri mendapatkan perlakuan begitu, saya tidak membalas dengan yang sama. Mereka tidak menyapa saya. Semaksimal mungkin ketika saya datang kepada mereka, saya sapa. Walaupun terkadang saya sapa, mereka melengos. Bagi saya nggak apa-apa. Yang penting kewajiban saya untuk berbuat baik sama tetangga sudah saya lakukan. Mereka saya sapa, mereka melengos. Akhirnya singkat cerita saya bergabung di masjid kampung, saya azan, saya ngimami. Ternyata orang kampung juga ada yang terpengaruh itu. Nggak mau makmum saya. Itu loh. Padahal bukan orang Islam Jamaah, terpengaruh dia. Karena mungkin ada laporan dari sini-sini kalau sidik ini sesat dan lain-lain. Akhirnya nggak, pelan-pelan yang tadinya nggak mau bermakmum, akhirnya mau bermakmum. Awalnya ketika saya mau azan diserobot oleh teman-teman, serobot pokoknya sidik jangan azan. Oleh ketua takmirnya saya disuruh imami agar sidik nggak ngimami, sidik baru sholat sunnah lalu sudah dikomatin masjid kampung. Akhirnya saya nggak ngimami. Bagi saya imam dan makmum saya pilih jadi makmum aja, bang, saya nggak nanggung sholat jamaah kok. Nah, singkat cerita saya ngajar TPA, ngaji keluarga saat itu di masjid. Nah, singkat cerita juga di masjid tetangga juga membutuhkan. Akhirnya saya suruh jadi khotib, jadi imam, saya ngisi ngaji, dan alhamdulillah sampai sekarang berkembang atas izin Allah. Yang tadi mereka membenci bahasanya sengit endulit, akhirnya sekarang hanya sengit nggak bisa endulit. Karena pelan-pelan, karena kita melakukan segala sesuatu dengan ilmu. Bedanya orang bodoh dan orang berilmu di situ. Bukan saya mengatakan saya berilmu, mohon maaf. Kita mengkaji kitab, orang berilmu mesti dia bertindak dan berucap diutamakan akal sehatnya. Berbeda dengan orang bodoh. Orang bodoh dia akan bertindak dengan mulut dan hawa nafsunya. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah saya nggak mendapatkan persekusian seperti apapun. Teman-teman yang lama tetap menjadi teman saya. Masya Allah. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wahai teman-temanku yang masih ada di Islam Jamaah. Wah, kita saudara toh. Jenengan teman saya. Dengarkan baik-baik. Saya bercerita ini bukan menjelekkan sama sekali. Wallah, saya bercerita ini karena saya sayang pada jenengan. Saya bercerita ini karena saya sayang sama jenengan. Kita pernah bersama 17 tahun. Mari dibuka akal sehatnya, dikaji kitabnya. Terutama saya mohon kepada ulama-ulama kami Islam Jamaah yang ada di pusat, jangan sesatkan jamaahnya. Karena jenengan semua akan mempertanggungjawabkan sesuatu yang jenengan nasihatkan. Nasihatkanlah kebenaran. Jangan ada nasihat untuk memecah belah kekeluargaan, sampai mau memisahkan anak dari orang tuanya, memisahkan suami dan istrinya. Bahkan di sini ada di Bantul ini, teman kita juga. Dipisahkan, betul-betul dipisahkan sampai pengadilan pisah antara suami dan istri. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik.
Nasihat saya kepada teman-temanku, mari buka akal sehat kita. Belajarlah kepada guru yang benar. Nah, di sini kita berpikir dengan akal sehat. Saya ngajak jenengan ini karena saya sayang pada jenengan. Mari belajar yang baik, belajar yang benar. Kajian kita di luar sana banyak. Ulama-ulama yang lebih memumpuni. Carilah. Kalau memang jenengan semua sengit dengan Syekh Khalil Bustami, sengit sama Abdullah Mas'ud, sengit sama Abdul Aziz Ridwan, jenengan boleh cari referensi, berangkat ke Mekah sana cari kebenaran. Masa jenengan hanya percaya kalau isnad itu hilang di becak? Harusnya ketika memang ini kebenaran dan guru kita Mbah Nur Hasan Al-Ubaidah katanya, yang nama kecilnya Madigol, kalau memang itu ada sanadnya dari Mekah, toh hilang di becak, jenengan yang sekarang intelektual, pintar-pintar, cari dong duplikatnya di situ, ada nggak? Kalau nggak ada, jangan ngaku dengan berisnad mutasil. Karena di luar sana orang yang berisnad itu banyak. Kemudian berpikir dengan akal sehat. Kalau kita sudah belajar yang benar, punya guru yang benar, nanti insya Allah kita akan bersama berdakwah kembali. Walaupun bukan di wadah yang lama. Kita akan punya wadah yang baru, yaitu umat Islam secara umum. Kita berdakwah untuk Allah. Bagi saudara-saudara saya yang ada masih di belakang masjid ini ada teman saya ini. Teman seangkatan saya dulu seperjuangan. Masih Jogja, masih jadi satu insya Allah ya. Nah itu ada yang di sini, segeralah hijrah. Nah itu.